RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 아침이 너무 멀어서 say it out. 훌쩍 커버렸어 함께한 기억처럼 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지난 가을 기다렸지 all this time. Do you want somebody like I want somebody 날 보고 웃었지만 do you think about me now yeah all the time yeah all the time I got no time to lose 내 길었던 하루 난 보고 싶어 라따따따 울린 심장 I got nothing to lose 널 좋아한다고 라따따따 울린 심장 But I don't want to stay in the middle like you a little don't want no riddle 말해줘 say it back oh say it out 아침은 너무 멀어서 say it out I don't want to walk in this middle 다 아는 건 아니어도 바라던 대로 말해줘 say it back oh say it out I want you so say it out Not just anybody 너를 상상했지 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지 all this time I got nothing to lose 널 좋아한다고 라따따따 울린 심장 But I don't want to stay in the middle like you a little don't want no riddle 말해줘 say it back oh say it out 아침이 너무 멀어서 say it out I don't want to walk in this middle 다 아는 건 아니어도 바라던 대로 말해줘 say it back oh say it out I want you so say it out Sebelas 1,6 Pro 2 FM Palembang teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seperti yang udah aku sampein tadi teman Pro 2. Kalau di jam 16 sampai jam 17 kita ada di sore ceria dan aku kedatangan guest star yang bakal berbagi informasi teman Pro 2 buat kamu ya. Dan kita live YouTube juga dari Pro 2 RRI Palembang teman Pro 2. Kamu juga bisa WhatsApp di 0816 106916 kalau pengen bertanya teman Pro 2 ya. Siapa tahu nanti teman Pro 2 setelah dari sini kamu bisa ngedapetin inspirasi yang tentunya yang hal-hal yang positif gitu ya. Dan di studio Pro 2 FM tahun Pro 2 aku udah kedatangan ini ada salah satu public figure dan juga ada dosen PWK ya. PWK ini teman Pro 2
perencanaan wilayah dan kota Palembang teman Pro 2 ya. Oke, sudah ada Kak Endi Agustian. Hai. Apa kabar nih Kak Enggi? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Rian gimana? Kak Endi baik ya. Jadi Kak Endi ini teman Pro 2, public figure dan juga dosen dari PWK UIGM ya, Betul. Universitas Indo Global Mandiri Ya. teman Pro 2 ya. Dr. Endi Agustian STMeng. Ini Betul. panjang teman Pro 2 ya. Oke, dan juga di sebelahnya teman Pro 2 ada wanita cantik, ada Adelia Putri Maharani. Hai. Halo. Adel ya dipanggil ya. Iya kak. Oke, Adel ini Duta Budaya Kota Palembang dan mahasiswa PWK UIGM ya. Betul Apa banget. kabar Adel? Baik kak. Baik. Sehat Del ya? Alhamdulillah. Cantik, muda, berprestasi teman Pro 2. Ini pas banget nih bisa menginspirasi kamu buat sore hari ini teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngobrol teman Pro 2 seputar sudut pandang perencanaan wilayah dan kota menuju Palembang Smart City berbasis kearifan lokal teman Pro 2 ya. Dan oke, saya mau tanya dulu teman Pro 2 sama Kak Endi dulu nih. Yes. Oke, Kak Endi, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kak Endi sekarang ya? Ini kan masih muda, ganteng, teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau dilihat dari profilnya tadi kayaknya sibuk banget nih. Iya. Gimana nih Kak, sibuk ngapain sekarang nih Kak? Tentu kalau profesi sebagai seorang dosen ya di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri. Kebetulan di periode kali ini mendapatkan amanah sebagai ketua program studi. Jadi memang kesibukannya selain melakukan tridharma perguruan tinggi, mengelola program studi dan juga menjadi berbagai macam ya tenaga ahli di proyek-proyek pembangunan di Kota Palembang. Tapi di samping itu juga saya seorang konten kreator juga di sosial media Instagram yang memang mengembangkan konten di bidang pendidikan dan kepemudaan karena ada platform yang bernama Indonesia Cerdas dan juga tergabung dalam Yayasan Pemuda Prestasi Indonesia yang ada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan juga disabilitas. Jadi memang kegiatannya tetap di bidang pendidikan baik itu formal dan juga non formal. Oke, itu teman Pro 2 ya. Oke, nah kalau ini dosen dan juga istilahnya nih kayak apa ya bisa dibilang ini Apa kayak, tuh? kayak melihat ada mahasiswa atau mahasiswa ini kayak yang udah ada berbakat gitu ya. Jadi Yes. diarahkan gitu ya. Betul. Dan ini salah satunya ada Adel gitu Betul. ya. Oke. Udah berapa lama nih Kak Endi nih di UIGM? Saya terhitung dari tahun 2017, tapi alhamdulillahnya lanjut studi kemarin karena mendapatkan beasiswa dari pemerintah di Universitas Gadjah Mada sampai dengan tahun 2021. Akhirnya balik lagi ke Kota Palembang, mengabdi lagi di Universitas Indo Global Mandiri sampai dengan sekarang. Oke. Sekarang pun sedang mengambil studi lagi yang berkaitan dengan keprofesian insinyur. Masih di alma mater yang sama di Gadjah Mada. Oke, nggak habis-habisnya gitu ya. Ya, Nggak- upgrade diri. Upgrade ya, benar. diri. Jadi kalau kata peribahasa itu more you read, more you know, more you don't know. Banyak tahu pasti banyak nggak taunya. Bener banget ya. Betul. Jadi harus diasah Yes, terus ya. Jadi setuju. jangan sampai teman Pro 2 kayak merasa berpuas diri gitu ya, Betul. nggak mau menggali lagi ya. Oke, ini juga kan sebagai konten kreator gitu ya. Jadi kayaknya padat banget jadwalnya teman Pro 2 ya. Tapi lebih asik mana sih? Eh, Sama-sama ngejalanin ya. Jadi Yes. kayak going aja gitu ya, ya. jalanin aja. Kalau disuruh milih itu tidak bisa memilih. Tapi saya punya prinsip ketika banyak pilihan, tapi kita bisa menjalankan itu dengan Bareng-bareng, maksimal dan bertanggung jawab bareng-bareng. Kenapa tidak gitu ya? gitu. Oke. Dosen adalah profesi, tapi konten kreator di luar dosen adalah semacam the other side yang memang jadi passion saya yang punya inline atau benang merah di bidang pendidikan. Oke. Yes. Kontennya tetap pendidikan juga gitu. Tetap pendidikan, motivation dan juga tentang self development, Mhm, jadi kepemudaan. masih relate lagi tuh ya. Yes, relatable. Ya. Oke, wah ini seru nih teman Pro 2 ya. Tapi asli Palembang? Saya asli Palembang. Asli Palembang Asli ya. Palembang. Asli. Asli Wong Kito Galo Wong Kito teman Pro 2 dan ini sangat berprestasi teman Pro 2 ya. Itu kalau di YouTube apa tuh nama channel YouTube-nya?
Saya mengembangkan konten di Instagram. Oh, di Instagram di gitu. @Agustian, produktif, membuat reel sekarang dan juga memposting berbagai macam tips and trick tentang mahasiswa dan kebetulan ada juga yang sempat FYP Apa? perihal tentang gimana sih kalau pengen jadi mahasiswa yang cum laude Aha. khususnya di universitas kalian. Oh gitu Ya. ya. Jadi nanti dicari aja lah teman Yes. berdua ya kalau nggak FYP di kamu gitu ya. Iya, Apa betul. nama ininya? Di @Agustian. Oke, itu Ya. teman berdua ya. Dan juga ada Adel teman berdua, ini Duta Budaya Kota Palembang, jadi mahasiswa juga dari UIGM gitu ya. Adel semester berapa sekarang, Del? Semester 6 Kak sekarang. Oh, udah semester 6 gitu ya. Oke, gimana nih setelah jadi Duta Budaya Kota Palembang? Apakah ini kayak langsung diarahkan oleh Kak Endi ini? Ini panggilnya apa nih, Bapak ya? Karena kan dosennya gitu Kalau kan. di Karena kan ini ya masih muda gitu iya. ya. Panggilnya apa, Bapak ya? Bapak. Oh, Bapak panggilannya tetap Bapak ya. Andi Sekarang manggilnya Bapak masih. Iya. Oke, tapi kamu merasa kayak sungkan nggak sih, Del ya? Maksudnya kan ini bisa dibilang kan kayak kita tuh dosen tapi bisa temen juga gitu ya. Apakah memang ada part-partnya memang ketika formal gitu atau mungkin di luar tetap teman biasa atau gitu-gitulah, tetap Bapak gitu ya? Iya, kebetulan Pak Endi masih muda ya, jadinya kita tuh kayak kalau sebagai mahasiswa tuh lebih mudah gitu untuk kalau misalnya mau sharing-sharing ke beliau, jadinya lebih mudah aja sih. Gitu. Oke, gitu ya. Gimana nih kalau Pak dosen yang ngajarin nih? Cara ngajarnya gimana nih? Cara ngajarnya tuh lebih asik ya. Lebih asik, lebih kekinian Lebih kali ya, karena kekinian, anak muda betul. lebih ngerti kali ya. Tapi tetap prinsip dosen gitu. Bener gitu ya. Oke, Duta Budaya Kota Palembang ini tahun Tahun 2023. 2023. Oke, Duta Budaya Kota Palembang tuh apa nih? Pageant atau apa gitu? Iya, jadi Duta Budaya itu atau Cek Bagus Cek Ayu itu pageant Kak, salah satu pageant tingkat kota. Kita di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Tapi kamu berarti Cak Ayu Cak Bagus gitu ya? Iya. Oke. Oh gitu ya. Tahun 2023 gitu. Kamu finalis ya, Iya, yang mewakili finalis. dari kampus kamu Iya, gitu betul. ya. Oke. Gimana nih? Kalau melihat sudut pandang ya. Tapi kalau ngomongin tentang sudut pandang perencanaan wilayah dan kota menuju Palembang Smart City ya. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana sih anak-anak muda zaman sekarang nih, Del? Khususnya nih untuk budayanya gitu ya. Apakah mereka ini kayak lebih aware atau malah kayak cuek gitu ya? Ya udah bodo amat gitu ya. Kalau ada lihatnya zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh agak lebih cuek ya kalau tentang kebudayaan. Kebudayaan, bener. Banyak dari mereka yang kurang tahu gitu, kayak tradisi, Bener. bahkan mereka tuh kurang tahu. Karena kan kayak gadget terus gitu ya. Iya, lebih ke perkembangan zaman. Kayak menurut mereka tuh kebudayaan atau budaya-budaya tuh lebih kuno gitu mereka Bener. lihatnya. Gitu. Jadi Duta Budaya inilah sebagai wadah Bener. untuk Promosikan mengeksplor lagi ya, untuk tadi gitu ya. mempromosikan ke generasi muda Oke, khususnya. jadi itu kayak dari salah satu tugas kamu juga ya. Iya, betul. Tapi kalau Adel sendiri kuliahnya ini ambil jurusan apa? Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, oh itu tadi Iya. PWK tadi gitu ya. Oke. Gimana nih? Kenapa nih milih PWK gitu kan? Awalnya tuh emang ngeliat gitu kan Kak, prospek kerja, mulai di prospek kerja, apa yang dipelajari dan interesting gitu. Mata kuliahnya tuh terkait pengembangan kota, perencanaan, dan akhirnya milih di sini dan ya sampai sekarang. Cita-cita kamu apa? Kalau cita-cita Dulu kan biasa kita punya cita-cita gitu kan, pengen jadi dokter, polisi atau pramugara gitu. Kamu apa? pengennya di bidang ini aja sih Kak. Oke. Kerja di bidang perencanaan di wilayah bidang- dan kota ya. Oke, ini kemana sih arahnya nih Pak dosen? Kalau Kalau PWK ini? PWK kebetulan di prodi perencanaan wilayah dan kota ini cuma satu-satunya di Universitas Iya, Global Mandiri. ini aku juga baru dengar Yes. gitu loh. Dan di Sumatera Sumatera Selatan Selatan. cuman ada di UIGM Kota Oh, Palembang. gitu. Tapi untuk di univ-univ besar seperti Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, ITS itu memang prodi ini memang salah satu prodi yang
cukup diperhitungkan di Oke. dunia pekerjaan. Mhm. Karena memang prospek kerjanya yang sangat menjanjikan. Mhm. Karena adanya suatu perkembangan wilayah dan kota itu pasti ada perencana. Benar. Nah, di sanalah kita bermain dalam kontraktor, dalam pengembangan wilayah, dalam kajian, dalam analisis, yang mana semuanya ini masuk dalam berbagai macam aspek Mhm. ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, termasuk yang menjadi ciri khas dari suatu kota itu mau dibawa kemana arahnya. Mhm. Itulah fungsi dari planner. Gitu. Makanya Adel tadi bilang kalau lulus nanti kerjanya pengen di bidang apa ya seputar perencanaan wilayah dan kota ya jadi planner. Benar. Baik di institusi pemerintah Aha. ataupun kita mengembangkan secara private ya membuka jasa konsultan tersendiri. Oke, Ya. jadi menjanjikan gitu ya. Ini udah Sangat berapa lama menjanjikan. sih ada di Palembang di Sumatera Selatan? Kalau Untuk- di UIGM itu sejak tahun 2008. 2000, oh udah lama Udah ya. lama, ya. Aha. Oh gitu ya. Oke, nah kalau dilihat Kota Palembang sendiri bagaimana yang dibuat perencanaan terkhusus untuk kebudayaannya gitu ya? Ya, ya kalau sekarang seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi itu sangat luar biasa sekali ya. Makanya setiap kota ini berbondong-bondong untuk memintarkan kotanya. Makanya ada Benar. istilah smart city, Smart itu city, ya. sendiri. Dalam smart city juga banyak sekali komponen-komponennya. Ada smart living, smart people, smart mobility, dan salah satu di antaranya itu ada smart branding. Nah, kita masuk di pengembangan wisata dan juga kearifan lokal ini di smart branding ini. Bagaimana sih sebenarnya Kota Palembang kalau misalnya kita lihat brandnya? Kalau sekarang kan misalnya kita tanya masyarakat awam, Palembang itu apa sih? Pasti yang diidentiknya kalau nggak pempek Jembatan Ampera. Benar. Padahal banyak sekali hal-hal yang kita eksplor. Salah Benar. satunya adalah budaya dan kearifan lokal lagi. Aha. Apalagi kan Palembang ini the oldest city, kota tertua di Indonesia. Benar. Banyak sekali nilai-nilai sejarahnya, potensi budayanya. Salah satunya misalnya ngidang ya. Benar. Ngidang Makan rame-rame makan ya. rame-rame. Aha. Sebenarnya itu implementasi yang hits kekinian itu kan ada yang namanya munggahan atau juga ngeliwet ya, ngeliwet kan dulu kan sempat viral. Nah itu sebenarnya di Palembang itu sudah ada. Nah brand-brand yang seperti itulah sebenarnya yang harus kita tingkatkan Benar. dengan kita kaitkan dengan kemajuan teknologi. Makanya kalau Palembang ingin siap menuju smart city, komponen-komponen smart itulah yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Gitu. Oke, ini kayak jadi fokus juga ya, maksudnya Betul. buat ya kerjasama semuanya lah ya, maksudnya buat Yes. jadi Palembang ini smart city gitu Smart ya. City pengen dibawa kemana sih Palembang Benar. ini sebenarnya sehingga jadi top of mind orang ketika misalnya yuk kita ke Palembang, wah identik dengan apa nih? Kalau misalnya kita ke Jogja pasti kita langsung identik wah kota pelajar, banyak universitas di sana, Oke, banyak benar. mahasiswa belajar di sana. Nah Palembang kedepannya mau dibawa ke arah yang seperti apa dan salah satunya kearifan lokal ini yang sebenarnya bisa kita angkat values-valuesnya. Berarti sekarang belum ditemukan gitu ya. Banyak, gimana? banyak tinggal kita mapping aja sebenarnya. Tinggal kita mapping mau dikenal seperti apa. Karena benar. contoh, Iya, banyak kalau banget misalnya tuh. kita melihat potensi wisata di tepian Sungai Musi itu ada ratusan titik-titik wisata. Benar. Tapi yang kita ketahui sampai dengan saat ini itu saja. BKB, gitu BKB, ya. Baba Buncit, Pulau Kemarau, Kapitan, gitu. Pulau Kemarau, itu aja. Yang lainnya itu banyak sekali yang bisa kita eksplor. Nah inilah tugas dari generasi muda seperti Adele dan teman-teman lainnya yang memang harus mengedukasi masyarakat bahwasanya bukan hanya itu saja yang ditonjolkan di Kota Palembang. There's another things yang bisa kita promosikan untuk menjadi branding di Kota Palembang. Artinya nih misalnya ke depan Palembang ini kota kuliner gitu, berarti wah udah ada brandingnya gitu Udah ada ya. brandingnya, Atau mungkin betul. Palembang kota sejarah atau apa gitu ya. Tapi sekarang ini kayak masih mengawang-awang Masih gitu ya. mengawang-awang, makanya tugas kita nih planner untuk menganalisis lebih lanjut sebenarnya brand apa yang memang melekat di Kota Palembang itu dan tentunya harus ada juga kolaborasi dari stakeholder dan juga OPD pemerintah terkait. Gitu. Iya ya, kenapa ya Palembang kok beda ya? Maksudnya kan kalau di luar-luar kan udah ada tuh ya, maksudnya misalkan yang tadi ya kayak di Betul. Jogja ya Yes. kota pelajar, Iya. Palembang kayak nggak ada gitu. Tapi kayak masih kuliner lah gitu Yes, kan. masih sangat general ya, sekali. ha. Iya.
Jadi masih belum menemukan jati diri bisa dibilang gitu Bisa ya. dibilang belum menemukan jati diri, tinggal kita rumuskan sebenarnya spesifikasi atau specialization Kota Palembang ini nanti ke depannya pengen kita rencanakan seperti apa. Sejarah kah, kuliner kah, Benar. pariwisata kah, budaya kah. Tapi salah satunya adalah biasa kita angkat dalam aspek kearifan lokal ini, local wisdom. Oke, nah ini kalau ngomong kearifan lokal, kalau bisa mendeskripsikan Kota Palembang itu dari aspek apa tuh? Oke, dari saya dulu nih. Heeh. Kota Palembang, saya tetap konsisten menyatakan bahwasanya Kota Palembang adalah kota yang akan kaya dengan nilai sejarah. Karena kan Palembang ini terbentuk pasti dari sejarah. Dari segi kerajaannya, dari segi mengapa adanya peradaban masyarakat tinggal di Kota Palembang. Itu kan dari perdagangan yang memang dia punya tujuan selain untuk mensyiarkan agama dan juga maksud dari perekonomian perdagangan itu. Sehingga terbentuklah peradaban-peradaban pertama di Kota Palembang, salah satunya di tepian Sungai Musi, di kampung 34 Ulu Laut. Dan kebetulan itu fokus dari penelitian disertasi saya. Nah, di samping itu juga adanya alkulturasi budaya dari Jawa melebur menjadi satu di sini, sehingga nilai-nilai sejarah itu yang sangat melekat. Dan tanpa disadari juga banyak sekali potensi-potensi wisata yang kita lihat itu basisnya adalah sejarah. Nah, dari sejarah itu kan dilakukan kegiatan yang berulang-ulang yang mengakar, sehingga dari hal yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi suatu budaya. Makanya kearifan lokal ini sangat kuat sekali yang diimplementasikan di kehidupan sehari masyarakat Kota Palembang. Makanya kalau misalnya saya ditanya Kota Palembang itu seperti apa, saya akan tetap konsisten menjawab kota yang kaya akan dengan sejarah. Nilai-nilai sejarah itu justru dapat menjadi authenticity dari Kota Palembang. Oke, karena kayak itu lebih kuat gitu ya. Itu lebih kuat sekali sebenarnya. Karena tertua tadi gitu ya. Tertua, banyak juga sejarah yang diangkat yang memang itu merepresentasikan Kota Palembang, menjadi akar dari Kota Palembang sehingga bisa bertahan sampai dengan saat ini. Oke. Kalau Adel gimana Del? Kalau ngelihatnya Del untuk kearifan lokal gitu ya di Ya. Palembang ini bisa apa dari aspek gimana gitu? Kota Palembang ini kan merupakan pusat kerajaan Sriwijaya nih Kak. Jadi banyak banget kayak dari suku Melayu, Arab, Tiongkok. Kumpul ya. Iya. Jadinya betul tadi kata Pak Endi sebagai kota sejarah, karena banyak sekali sejarah mulai dari budaya, sejarah, tradisi, semuanya itu masuk ke dalam kearifan lokal Kota Palembang gitu. Oke. Ini kan bisa dibilang pempeknya terkenal juga loh, ya Terkenal. sampai Iya. pernah masuk beberapa besar gitu ya Betul. di dunia, Di dunia gitu. bahkan, Benar. Artinya ini Palembang udah bisa mendekati dong kayak kota kuliner gitu atau smart city, masuk nggak sih? Bisa jadi gini, setiap kota tuh pasti punya potensi. Salah satunya adalah Palembang. Potensi yang dimiliki oleh Palembang ini dari berbagai macam aspek, kuliner, tekstil, fashion, bahkan juga potensi-potensi wisata dan budaya tadi. Yang menjadi PR adalah bagaimana sih kita menspesialisasikan itu sehingga dari banyaknya potensi itu bisa kita kuatkan menjadi satu brand, bahwasanya oh Palembang ini identik dengan sejarahnya. Bisa jadi ada satu payung yang mewadai kota Palembang sehingga variabel-variabel yang potensi-potensi itu bisa mengakar, melekat. Oh, sejarah yang memang dia punya potensi dari segi kuliner, dari segi fashion, tekstil dan semacamnya. Nah, itu sebenarnya harapan kita bisa merencanakan terwujudnya Palembang Smart City ini dari aspek smart branding itu. Gitu. Oke. Nah, Adel, kamu kan masih muda. Adel, berapa sih umur kamu, Del? 20 tahun. 20 tahun gitu ya. Oke. Ini kan bisa dibilang kayak lumayan berat lah ya. Maksudnya tugasnya gitu gak sih? Yes. Karena kan ini mempromosikan Palembang, Ya. Sumatera Selatan gitu ya. Kalau Adel sendiri ngerasa kayak terbebani nggak Adel? Apalagi kan ini sebagai duta lah ya, duta Palembang ini gitu ya, maksudnya dari duta budaya kota Palembang gitu. Gimana Adel? Maksudnya kamu di sini kayak terbebani atau mungkin kayak kamu ini jadi challenge buat kamu nih, gimana sih saya harus lebih bisa memajukan kota Palembang ke dunia gitu? Terbebani itu enggak ya Kak, karena aku memang pengen gitu untuk ikut ambil andil dalam melestarikan dan juga menjaga kebudayaan gitu.
Jadinya emang untuk challenge itu pastinya ada karena generasi muda sekarang itu masih belum melek tentang kebudayaan. Jadi kita di sini, tugas kita di sini gimana caranya biar generasi muda itu bisa melek tentang kebudayaan dan juga paham setidaknya di Kota Palembang dulu gitu. Oke. Menurut kamu kebudayaan yang maksudnya berpotensi bisa kamu promosikan itu ya gimana, Del? Biar masyarakat nih kayak lebih mengetahui lagi gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin generasi muda itu lebih lihat dalam aspek media sosial ya Kak. Mungkin kita lebih aktif lagi dalam media sosial, lebih branding kan di situ terkait kebudayaan-kebudayaan Kota Palembang, tradisi-tradisinya. Jadinya kita bisa kemas dalam video-video menarik biar bisa dilihat oleh generasi muda lainnya gitu. Artinya kamu masih menjabat ya ini Iya, ya untuk masih menjabat. sekarang gitu ya. Oke, berarti tugas-tugas teman kalian tuh di Duta betul. Kebudayaan Palembang gitu Betul. ya. Oke, yang udah kamu bisa dibilang udah kamu promosikan itu apa aja nih Del? Biar kita teman-teman Prodoni tahu nih kebudayaan di Palembang ini ada apa aja gitu. Mungkin yang kamu angkat lah, teman-teman angkat gitu, yang dipromosikan itu apa gitu. Kemarin kami baru selesai menjalankan program kerja kami yaitu mempromosikan UMKM Kak yang ada di Kota Palembang. Banyak sekali kayak kayak apa namanya? Songket, pempek, dan juga dari segi pariwisata, museum Sultan Mahmud Badarudin, Cinde kayak itu. Jadi kami kemas Cinde dalam masih ada? iya, Hah? Gimana Masih. tuh? Masih ya? Pasar Masih. Cinde. masih. Padahal itu dulunya bagus banget ya, maksudnya kan kayak cagar budayanya tuh loh, bangun-bangunannya ya. Tapi sangat disayangkan karena kan dulu kayaknya katanya mau dijadikan mall gitu atau apa gitu. Sekarang gimana tuh Cinde? Kayak cuma jadi pasar beroperasi aja gitu. Pasar ya Kak. Oh gitu ya. Terus apa lagi? Jadi kami buat video gitu, kami kemas secara menarik. Jadi kami post di sosial media gitu Kak. Padahal nungguin banget tuh kira-kira dijadiin apa Cinde ya. Tapi ternyata belum jadi apa-apa. Kayaknya gagal gitu ya. Oke, nah gimana dari teman kedepannya nih program kerja kalian apa lagi nih untuk mengangkat kebudayaan Kota Palembang? Tapi Palembang aja bukan Sumsel ya. Iya, Palembang. Palembang. Tingkat kota. Kota Aki apa? Mungkin kami selanjutnya akan membuat festival-festival seni Kak. Kayak festival tradisional gitu. Ada namanya Dulmuluk. Dulmuluk itu teater kesenian dari Palembang menggunakan syair. Abdul Muluk, iya. Oke, itu yang Dan jadi. banyak kesenian lainnya nanti. Oke, gitu. Apa sih kalau boleh tahu nih? Nggak apa-apa ya, Bapak dosen ya. Saya mau Siap. tanya sama Adel dulu nih. Benefitnya gitu ya. Kamu masuk ke Duta Budaya Kota Palembang gitu. Apa sih yang kamu dapetin gitu, Del? Selain relasi ya Kak, aku banyak banget dapat wawasan terkait kebudayaan Kota Palembang. Terus juga public speaking kita juga diajarin tentang organisasi, tentang etika, attitude. Dan masih banyak lagi yang aku dapetin yang terkait apa namanya kepercayaan diri gitu. Tapi sebelumnya memang kayak udah tertarik gitu ya tentang kebudayaan gitu. Iya. Karena memang jurusan kuliahnya itu ya. Jadi memang kayak lebih mendalami lagi juga gitu untuk jadi Duta Budaya Kota Palembang gitu ya. Kemarin yang jadi fokus dari kalian nih untuk kebudayaan Palembang nih apa nih? Mungkin pas ketika lagi karantina atau mungkin pas grand final gitu yang jadi pertanyaan mungkin kalau masih inget gitu ya. Ingat nggak? Pertanyaan kemarin itu seputar kebudayaan juga sih Kak. Terkait kearifan lokal Kota Palembang. Secara spesifiknya masih ingat nggak apa yang ditanyakan gitu? Udah lupa. Udah lupa Udah sebenarnya. lupa, Iya, tapi tapi terkait kebudayaan Kota Palembang gitu. Itu bulan berapa sih kemarin? Tahun lalu itu kalau nggak salah Juni ya kalau nggak salah. Oke, oh berarti ini bakal ini lagi ya? Iya, ini udah pembukaan. Udah rekrutmen juga udah gitu rekrutmen. ya? Oke. Artinya ini kalau misalkan tahun depan berarti ini udah lepas jabatan gitu Iya, ya? udah lepas. Tapi tetap bakal mempromosikan budaya gitu? Tapi tetap ya tetap.
Oke, dan teman berdua kita break dulu ya, Pak dosen ya. Siap. Aku panggil Pak dosen teman berdua karena ini dosen dari UIGM teman berdua, tapi masih muda banget teman berdua. Kamu juga bisa nonton kita di live YouTube, bisa subscribe atau pengen nanya juga boleh live chat teman berdua di Pro2 RI Palembang, atau juga kamu bisa WhatsApp aku di 0857 tentunya 2-nya 5 kali 916 teman berdua. Oke, Adel sama Kak Endi kita break dulu ya. Siap. Tetap terus stay tune di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Dari dulu aku cinta matimu.
what you wanna do. So love me. That's what you wanna do. Now you're feeling by yourself on a plane for a change. Get up in fashion, gone crashing and pronouncing. I'll grab back up that passion. You got a beautiful face, but got nothing to say. Yeah. 'Cause you don't think since we friends, but then we betray something important. Do what we like. And we just represent the kind of standards we come to expect. So love me. That's what you wanna do. So love me. That's what you wanna do. Check out the calendar and give it to the people. Be the man that gets them on their feet. And love me. And love me. And love me. That's what you wanna do. And love me. That's what you wanna do. Ooh, oh, oh. So love me. That's what you wanna do. So love me. That's what you wanna do. RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024. Jenis lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan tartil Quran sensorik netra. Pelaksanaan lomba tanggal 3 sampai dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah. Syarat pendaftaran: peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 20 Maret 2024, dibuktikan dengan identitas diri. Khusus lomba tartil Quran sensorik netra, batas maksimal usia 35 tahun, terhitung tanggal 20 Maret 2024. Persyaratan selengkapnya bisa diakses melalui ppid.rri.co.id atau di rri.co.id. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/daftar PTQRRI 2024. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Maret 2024. Info lebih lanjut hubungi 0858 6484 8048 atau di 0812 7343 4377. Jadilah utusan Sumatera Selatan pada PTQ tingkat nasional di Yogyakarta. Dan mari semarakan syiar bulan suci Ramadan bersama RRI melalui Pekan Tilawatil Quran.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar sudut pandang perencanaan wilayah dan kota menuju Palembang Smart City berbasis kearifan lokal teman Pro 2. Ya, masih bersama Dr. Andy Agustian, ini public figure dan dosen PWK UIGM. Dan juga ada Adelia Putri Maharani, Duta Budaya Kota Palembang dan juga mahasiswa dari PWK UIGM teman Pro 2 ya. Oke, kita balik lagi. Back to topic ya. Kita masih bahas teman Pro 2, tentunya buat teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa nonton di live YouTube dari Pro 2 RRI Palembang, teman Pro 2 bisa live chat juga di situ teman Pro 2 ya. Oke, nah tadi kan kita udah singgung nih KND ya sama Adel gitu tentang Smart City gitu ya. Smart City ini apa sih gitu, apa yang pengen dikembangkan, apa yang pengen misalkan Palembang ini harus seperti ini gitu ya. Gimana nih kalau dari Pak Andy ini? Oke, kalau kita berbicara Smart City kan ada dua kata nih, smart dan city. Kota pintar. Nah, saat ini memang akhir-akhir ini baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, memang semua kota itu punya ambisi untuk menuju konsep Smart City ini. Kenapa? Karena yang namanya Smart City itu akan mempermudah bagaimana kota itu bisa berkembang. Maju ya, lebih With maju lagi. or without teknologi. Jadi bisa dengan menggunakan teknologi, tapi bisa juga tidak menggunakan teknologi. Tergantung bagaimana konsep yang dikembangkan untuk menuju Smart City itu. Betul. Nah, dari pemerintah pusat, dari Kominfo, itu memang ada gerakan menuju 100 Smart City bahkan lebih per tahun 2023 kemarin di Indonesia. Dan salah satunya adalah Kota Palembang. Mereka juga punya beberapa indikator yang saya sampaikan tadi. Ada Smart Living, Smart People, Smart Transportation, Smart Mobility, Smart Environment, dan satunya adalah Smart Branding. Tergantung kita setiap kota ini pengen menuju ke smart yang mana. Oke, Ya, gitu. apakah pengen brandingnya yang dikuat? Artinya kalau branding ini sangat identik sekali dengan yang namanya aspek budaya, kearifan lokal, dan pariwisata. Identiknya demikian. Tapi ada juga yang memang dia lebih ke smart mobility, transportation. Bagaimana ada aplikasi, misalnya kalau kita lihat Jakarta itu ada aplikasi namanya Jaklingko, ada juga Jakarta Smart City yang memang bisa memantau atau monitoring semua aktivitas dalam suatu kota dengan menggunakan gawai atau gadget. Jadi 24 jam kita tahu nih kemacetan itu titiknya di mana saja, ada kejahatan di mana saja, dan langsung lapor. Nah, sementara kalau misalnya kita kerucutkan di Kota Palembang, arahnya mau seperti apa? Kita juga punya website waktu itu namanya palembang.go.id, tapi sampai dengan sekarang belum beroperasional secara maksimal. Artinya komponen-komponen yang seperti itu yang harus kita cari lebih lanjut sebenarnya, pengen konsep smart yang seperti apa. Nah, makanya potensi sebenarnya ada, salah satunya kearifan lokal ini. Kalau misalnya memang Palembang pengen kita bawa smart city yang berbasis kearifan lokal, mengapa tidak? Mengingat banyak sekali potensi-potensi yang ada dari budayanya, dari pariwisatanya. Tinggal bagaimana pengelolaannya sehingga kita tahu spesialisasi Kota Palembang ini seperti apa. Banyak sih ya Mas Rian ya, contoh cagar budaya yang belum ke expose. Rumah Singgah Soekarno itu ada di 34 Ulu, tapi ketika saya tanya ke anak-anak muda, ada ya Rumah Singgah Soekarno. Ini kan miris ya, maksudnya belum boro-boro kita pengen menjadikan Palembang sebagai smart city, tapi aspek edukasi ke masyarakatnya dulu nih sebenarnya yang harus kita buka pikirannya. Setidaknya sebelum menuju ke smart city, kita harus mewujudkan masyarakatnya sebagai smart people terlebih dahulu. Agar tahu. Beriringan gitu Kan lah percuma, Palembang punya branding sebagai kota yang kaya akan sejarah. Masyarakatnya ditanya nggak tahu. Oh iya ya, Palembang ini punya nilai sejarah. Itu kan ada lack of information antara potensi dengan apa yang ditanamkan di mindset masyarakatnya. Jadi gitu. Jadi kita boleh menuju smart city karena itu adalah ambisi dari masing-masing kota, tapi smart city without smart people is nothing. Ya kan, kota pintar tanpa masyarakatnya yang pintar itu akan omong kosong. Betul. Gitu. Sia-sia lah gitu ya. Sia-sia. Oke. Nah, kalau dilihat dari Kota Palembang sendiri gitu ya. Ini kan bisa dibilang kita
beda nih, maksudnya kalau dari kota-kota lain itu apakah bisa dibilang kota Palembang ini tertinggal atau gimana? Wah, kalau misalnya kita lihat secara general sebenarnya cukup sulit kalau misalnya kita langsung mendeklar bahwasanya kota Palembang ini sebagai kota tertinggal atau tidak. Karena setiap kota itu pasti ada aspek-aspek yang dia unggul, yang dia kurang unggul atau bahkan nggak unggul. Contoh dari segi ekonominya, Betul. dari segi sosialnya, dari segi lingkungannya. Nah, makanya setiap kota itu pasti punya karakteristik. Nah, benar. kebetulan ini yang jadi konsen juga nih di perencanaan wilayah dan kota. Ketika kita membuat satu perencanaan, itu harus sangat komprehensif. Fisiknya seperti apa nih dari segi lahan dan tata guna lahannya. Sementara non fisiknya seperti apa? Ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokalnya. Nah, bisa jadi dari banyaknya karakteristik itu ada yang unggul, tapi ada juga yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Gitu. Nah, kalau Palembang pasti ya sejarahnya sangat tinggi sekali ya nilai-nilainya, dan itu secara tidak langsung bisa jadi akar atau root bagaimana potensi pengembangan untuk kedepannya itu seperti apa. Kalau dari KND sendiri apa sih yang cocok brandingnya buat Palembang gitu? Saya akan tetap bilang Palembang adalah kota yang kaya akan sejarah. Oke, kalau dari Adel Sama. kan ini beda, siapa tahu kan Ya. sama ya. Ya. Karena Branding karena satu kuliah tadi. Sejarah dia pariwisata. karena diajar oleh Pak dosen tadi bukan ya? Sejarah ya. Iya. Oke, jadi lebih ke kuatnya lebih ke situ ya. Yes. Kenapa? Karena lebih menarik atau gimana? Karena Palembang sendiri itu kaya akan nilai sejarah dan kebudayaannya. Jadi bisa kita angkat branding dari situ. Gitu. Oke. Nah, ini kita udah dapet di penghujung acara juga nih. Kita mau tahu juga dari Duta Kebudayaan Kota Palembang juga ini bagaimana sih harapan kedepannya dari segi perencanaan wilayah dan juga kota yang terhadap Kota Palembang itu. Apa sih harapan? Harapannya semoga Kota Palembang tetap tetap maju sebagai smart city gitu, tapi bukan hanya maju dalam kategori teknologi saja, tapi juga mengolaborasikan antara manajemen wilayahnya, manajemen SDM-nya dan juga SDA-nya. Jadi dengan diimplementasikan kepada teknologi atau IT itu. Oke. Kalau dari Kak Endi gimana nih Pak dosen? Apa sih yang jadi harapan dari Pak dosen nih buat perencanaan wilayah Kota Palembang ini? Yes, harapan saya Palembang bisa unggul ya, bisa mencapai titik maksimalnya dalam mengembangkan dari berbagai macam aspek yang ada gitu. Tadi Adel sudah bilang SDM, SDA-nya, bahkan kalau misalnya ada keseimbangan antar SDM dan SDA itu sangat baik sekali. Lalu yang berikutnya Palembang tetap mengembangkan apa yang sudah ada terlebih dahulu. Salah satunya adalah kearifan lokalnya, sejarahnya. Karena tanpa disadari dan tanpa dipungkiri, existing saat ini ada pasti karena adanya sejarah. Dan saya juga berharap bahwasanya Palembang tetap eksis tidak hanya dalam lingkup lokal, nasional, bahkan internasional. Karena Palembang sudah pernah mencapai level internasional, baik dari pelaksanaan Asian Games, SEA Games, bahkan kuliner-kulinernya yang sudah mendunia. Nah, itulah yang harus dijaga, itu yang harus lebih dikembangkan lagi. Dan saya juga berharap mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengembangkan dari aspek perencanaan ini seperti apa. Jadi ini kayak Betul. harus ada kontribusi lah ya, harus kerjasama gitu. Dan yang paling penting adalah generasi mudanya. Bener. Yang Apa nih pesan buat anak muda nih? Pesannya buat anak muda generasi milenial Gen Z, bener. ini kan tantangan yang sangat luar biasa sekali Bener. ya, karena sudut pandang dari Gen X, Z, milenial ini berbeda. Jauh banget, Jauh beda-beda, banget. bener. Contohnya misalnya saya dengan Adel, misalnya walaupun kita terpaut ya kurang lebih 6 Berapa hari ya? 6 hari ya. 6 hari ya gitu ya. Iya. Dulu saya 2012 kuliahnya dan Adel 2021. Otomatis di 2012 Beda dong. waktu Iya, saya jadi bener. maba. 2012 saya jadi maba dan Adel 2021 jadi maba itu pasti berbeda sekali. Nah, inilah yang jadi tantangan kita semua yang dulu harus siap menyikapi perkembangan zaman Bener, saat ini dan yang sekarang harus mau juga Mendengar, melihat ke belakangnya bener. seperti apa.
jas merah kan. Jadi jangan lupakan sama-sama sejarah. gitu ya, Jadi sama-sama sama-sama belajar. belajar. Nah itulah yang kita tekan perencanaannya, nggak hanya wilayah dan kota. Jadi harus saling mengedukasi dan saling belajar untuk apa? Mencapai titik keseimbangan dan maksimal dari apa yang diharapkan. Oke, ini bukan smart city, smart people teman Smart people, berdua ya. balik lagi ya Mas ya. Smart city without smart people is nothing kan. Betul. Jadi harus sama-sama beriringan Iya, gitu ya. beriringan. Dari Adel gimana Del? Apa nih pesan-pesannya buat anak-anak muda, buat teman Pro 2, khususnya generasi Z gitu ya? Buat teman-teman semua tetap melek akan sejarah kebudayaan terutama di Kota Palembang. Jangan pernah melupakan sejarah jas Benar. merah. Jangan cuek gitu tentang kebudayaan-kebudayaan di Karena Kota kan Palembang. kadang orang tuh kayak malu ya, kuno banget Iya, gitu kuno ya. gitu. Kayak nggak kekinian banget belajar tentang ini gitu. Benar. Maksudnya bagaimana juga kita yang kuno itu bisa apa ya, bisa dibilang ini diberikan informasinya atau kita kemas modern gitu ya. Contoh konkret Mas, Apa? anak-anak Gen Z sekarang ya yang kelahiran 2000 itu Ya dia aku dong, aku iya gitu, kayak kenapa? Mas Iya, kan. iya. Malu loh kadang dia pakai batik tapi ada ini Bener. dengan bangganya pakai jumputan ini kan. Nah. Ini kan tradisi sebenarnya. Bener. Kadang kan kita kalau lihat orang pakai batik atau jemputan kuno tua ya Iya. gitu ya. From Tapi simple thing kan bener. dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu sih kayak jadi apa, challenge kita juga ya buat teman-teman dari Duta Budaya ini. Betul. Bagaimana bisa memberikan apa sih informasinya, bisa mengangkat kalau misalkan batik atau jemputan ini keren gitu dipakai anak muda gitu ya, bukan cuman mau ke kondangan tapi keseharian juga, apalagi kalau mau keluar kota kayak jarang, nggak pernah deh ya. Jarang. Tapi kita kayak miris ada beberapa mungkin artis-artis luar negeri yang malahan pakai bangga pakai batik gitu Betul. kan. Kita sendiri yang orang Indonesia gitu malah nggak mau pakai gitu. Dan saya punya pengalaman, kenapa saya bilang tadi sejarah ya Mas ya dan teman-teman semua. Jadi akhir tahun kemarin saya tergabung dalam Urban Forum Expert. Kayak expert-expert di dunia itu berkumpul, jadi ada 25 expert dan kebetulan saya delegasi Indonesia waktu itu. Waktu paparan saya pakai tanjak Palembang. Wow. Dan ternyata respon mereka itu sangat luar biasa sekali melihat authenticity dari tanja itu. Ah, Dan benar. ketika saya jelaskan ada filosofi dan sejarah, mereka sangat tertarik. Itu kan potensi. Benar, itu salah satu Salah satunya ini, loh. benar. Iya. Salah satu nge-brandingnya Mas Nge-branding. mempromosikan gitu ya. Iya, kaya banget Palembang Benar, akan benar, sejarah. benar. Gitu. Oke, nah ini bisa jadi dicontoh di Taman Pro 2 ya, kita sebagai anak-anak muda gitu, jangan malu dengan sejarah gitu, terus jangan lupa juga kita harus bangga dengan kebudayaan Kota Palembang gitu ya. Wah senang banget Taman Pro 2, sore ini aku udah ngobrol bareng Smart People 2 ini Taman Pro 2. Semoga ini apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat Taman Pro 2 dan semoga Taman Pro 2 bisa melek ya, bukan cuma melek teknologi. Tapi melek semuanya Taman Pro 2 ya. Oke, terima kasih buat Dr. Andy Agustian STM Sama-sama, Mas ini Rian. public figure dan dosen dari PWK UGM, dan juga ada Adelia Putri Maharani. Thank you ya buat kedatangannya, buat informasinya ini. Thank you Sebagai juga, mewakili Kak. generasi ini generasi Z kan? Gen Z ini. Gen Z ini Taman Pro 2, Duta Budaya Kota Palembang dan juga mahasiswa PWK UGM Taman Pro 2 ya. Sampai ketemu di lain waktu. Pokoknya Siap. kita bakal janji bakal ketemu lagi nih karena ini menarik Pastinya. banget Taman Pro 2 ya. Dan kita harus terus mempromosikan kebudayaan Kota Palembang ya. Saya Ria Daim dan juga kedua narasumber pamit undur. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa. Cards are on the table.